Jaga NWDI kita. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah NWDI yang tiang cintai, suarakan hizib di mana-mana. Amalkan hizib dengan kaifiatnya. Karena di dalamnya itu bahkan bukan hanya doa untuk NWDI, tapi juga doa untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh umat Islam, doa untuk bangsa dan tanah air kita, doa untuk pemimpin-pemimpin kita, ada dalam hizib Nahdlatul Wathon, ada dalam hizib Nahdlatul Banat, ada dalam solawat-solawat kita, mulai dari Sholatul Nahdlatain, Salat rahmatan lil alamin, Salat taysir, dan banyak salawat yang al-maghfurlah Maulana Syekh ajarkan kepada kita. Doa-doa itu yang menjadi penjaga kita. Yang ketiga, setelah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang itu adalah mahdul fadli wal karami wal jud, yang memang itu adalah prerogatif Allah untuk memberikan siapa yang Dia kehendaki, kapan Dia kehendaki, dalam bentuk apa Dia kehendaki. Selain karunia Allah yang merupakan hadiah sehingga NWDI ini terjaga sampai usia 88 tahun, juga karena doa-doa dari guru-guru beliau, dari semua murid-muridnya yang mengamalkan terus menerus doa hizib Nahdlatul Wathon. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga NWDI ini dengan ikhtiar dari semua kader-kader dan keluarga besar NWDI. Setiap gerak dari kader NWDI, sekecil apapun gerak itu, mulai dari majelis-majelis hizib yang menyiapkan majelisnya, yang membersihkan tikarnya, yang menyapu musolanya, yang mengumpulkan hizibnya, yang menyiapkan minumnya, yang menyiapkan makannya, yang bahkan tidak bisa hadir di majelis itu tapi mendoakan dari rumahnya, sampai para pengurus tingkat ranting, tingkat anak cabang, tingkat daerah, tingkat wilayah, tingkat pengurus besar, sampai kader-kader NWDI yang bekerja di pemerintahan, bekerja di universitas, bekerja di pasar, bekerja dimanapun, semuanya itu bergerak dengan niat lillahi ta'ala. Itulah yang menjaga NWDI sampai terus 88 tahun, mudah-mudahan selama-lamanya. Semua punya jasa, semua punya ikhtiar. Bahkan terkadang bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, belum tentu kami-kami ini yang diamanahkan sebagai pengurus organisasi NWDI ini lebih banyak jasanya daripada pelungguh semua. Belum tentu. Bisa jadi pelungguh semua lebih banyak kebaikan-kebaikannya, bisa jadi doa-doa pelungguh jauh lebih ikhlas dari doa-doa kami sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoalah untuk NWDI kita, berdoalah bapak-bapak, ibu-ibu, berdoalah. Kadang mata manusia itu keliru. Kata Nabi, rubba ash'ath agbar law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Banyak orang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia rambutnya riap-riapan, tidak licin seperti kita menyisir rambut, badannya penuh dengan debu, bajunya mungkin compang-camping. Kata Rasul, kalau dia minta sama Allah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, maka apa yang dia minta itu akan dikabulkan oleh Allah.
Hati-hati, jangan tertipu dengan zohir manusia. Ada yang bertanya sama tiang, udah agak lama ya, tentang hadis ini. Tuan Guru, tapi kalau kita lihat kan banyak, ada orang-orang yang kalau memang orang-orang yang secara zohir, secara fisik itu, yang katakanlah tidak kaya, hidupnya sederhana, bahkan cenderung mungkin terlihat oleh banyak manusia kesusahan. Kalau memang kata Nabi, dia berdoa itu pasti doanya dikabulkan, kenapa dia tidak kaya orang itu? Kan kalau dia berdoa katanya doanya dikabulkan, tapi kok dia tetap miskin? Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Orang soleh yang seperti itu, dia tidak kaya karena memang dia tidak pernah mendoakan minta kekayaan. Tidak semua manusia meletakkan harta itu menjadi sesuatu yang utama. Tidak semua orang tergiur dan menjadikan harta itu segala-galanya. Justru karena dia tahu bahwa dunia ini sebentar, sementara, maka doa-doanya itu dia fokuskan pada apa yang lebih penting daripada sekedar mendapatkan harta. Dia doakan dirinya keselamatan iman, dia doakan dirinya keistiqomahan dalam berislam, dia doakan dirinya untuk tetap hubungannya bagus dengan Allah Ta'ala, supaya Allah selalu dekat kepada dia. Dia berdoa supaya kalau dia salah Allah segera menerima taubatnya. Terlalu sibuk dia dengan doa-doa hal-hal yang dia anggap paling penting itu, sehingga dia tidak sempat mendoakan dirinya untuk mendapatkan harta yang banyak. Hati-hati. Orang yang tidak berharta bukan berarti doanya tidak dikabulkan, tapi bisa jadi karena dia berdoa dengan hal yang jauh lebih penting dari harta. Terlalu repot dia sehingga dia lupa minta harta. Terlalu ingin dia supaya imannya itulah yang tetap ada pada dirinya, sehingga sibuk habis waktunya untuk minta dijaga imannya. Hati-hati dengan tipuan pandangan mata kita di dunia. Karena itu yang sampaikan di tempat ini bapak-bapak dan ibu-ibu kepada keluarga besar tiang, seluruh keluarga besar NWDI yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir, semua doa-doa pelungguh niki sangat tiang harapkan. Semua doa-doa pelungguh niki sangat diharapkan untuk terus mendoakan NWDI. Doa-doa dari para jamaah hizib NWDI yang tersebar di seluruh tempat. Doa-doa dari orang tua kader-kader NWDI yang sudah tidak bisa keluar ke pengajian, tetapi di hatinya tetap ada mahabbah kepada Al-Mahfurullah Maulana Syekh Nunas. Doa pelungguh semua. Doakan kami semua nggih. Doakan kami semua nggih. Doakan. Itu adalah ikhtiar. Ikhtiar yang luar biasa. Dan semua punya peran. Yang sampaikan tadi, tiang di sini di atas bicara sebagai ketua umum PBNWDI, bukan berarti tiang lebih mulia dari pelungguh semua dalam memperjuangkan NWDI. Cukup menjadi pegangan inna akramakum itu, amfa'ukum. Apa yang bisa kita berikan manfaat untuk berlanjutnya hal-hal baik yang dibangun oleh Al-Maghfurullah Maulana, mari kita lakukan. Kita bisa menyumbangkan 1 potong bata, sumbang. Kita tidak bisa menyumbangkan suatu bentuk barang, tapi kita bisa berdoa, berdoalah. Semua kebaikan-kebaikan itu akan berkumpul, dan itu akan menjadi benteng yang menjaga perjuangan kita. Semua ikhtiar-ikhtiar dari siapapun kader-kader NWDI dimanapun, itu semuanya akan menjadi benteng yang kokoh untuk menjaga dan merawat perjuangan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu,
Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tiang pelungguh dan kita semua merasakan betapa besar karunia Allah kepada kita semua. Karena dalam perjalanannya perjuangan NWDI itu tidak selalu berada di jalan yang lurus. Dalam arti jalan yang rata, ada naik turunnya, ada tikungan-tikungannya, ada tantangan-tantangannya. Banyak hal yang kita sudah lewati, bapak-bapak, ibu, jamaah sekalian. Kalau hari ini kita bisa bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat setelah melewati banyak sekali cobaan-cobaan, naik turun, pasang surut perjuangan, maka mudah-mudahan itu akan semakin menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena itu bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ajak kepada kita semua yang ada di tempat ini, mari kita jaga menghadapi tantangan ke depan. Kita warga NWDI diajarkan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh untuk selalu orientasinya ke depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ke depan itu tantangannya tidak semakin mudah. Apa yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini jauh lebih berat dari apa yang Tiang hadapi dulu pada saat Tiang masih di Muallimin. Dulu tidak ada handphone, tidak ada internet, tidak ada gangguan-gangguan sebanyak hari ini. Anak-anak pelungguh Tiang pada hari ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada masa-masa kita 10, 20, 30 tahun yang lalu. Dan ke depan tantangan itu akan juga semakin besar. Karena itu Tiang berharap bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mari pertama bangun kebersamaan. Sekarang ini bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sudah bukan eranya lagi kita menang-menangan. Bukan eranya lagi untuk menjadi orang yang mampu mengalahkan semua. Sekarang masa kita membangun, bekerja sama, berkolaborasi dalam kebaikan. Berkolaborasi dalam kebaikan. Tadi Tiang sudah singgung, tidak boleh ada yang merasa dirinya paling berjasa. Mari kita bersama-sama. Kita lihat di dalam banyak sekali tuntunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ahad, Al-Fard, As-Samad, yaitu zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Tapi bagaimana Allah taala di dalam Al-Qur'an sangat sering menggunakan kata na atau nahnu. Kami. Kok kami? Kan Allah satu. Tapi Allah banyak sekali terkait dengan penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Padahal Allah lah sang pencipta. Tapi kenapa Allah mengatakan kami? Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala bihikmatihi, di dalam penciptaan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala bihikmatihi fi tadbiri makhlukatihi, mulai dari penciptaannya, pengaturannya, kemudian membangun kehidupan di dunia ini,
selalu melibatkan makhluk-makhluknya. Allah tidak sendirian bekerja. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sendirian, padahal bisa sendirian. Allah kan As-Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil alamin, ndek perlu itu kalau bahasa kita. Tapi coba lihat, dalam semua penciptaan Allah melibatkan makhluknya di dalam prosesnya. Tidak ada di antara yang hadir ini kecuali lahir dari rahim seorang ibu. Benar? Tentu punya bapak ibu. Itulah cara Allah melibatkan. Kalau Allah mau menciptakan Sida tanpa bapak ibu, bisa atau tidak? Bisa. Semua yang terjadi, baik dalam penciptaan maupun pengaturan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk menjaga Al-Qur'annya tetap otentik, terpelihara sampai akhir zaman, apa firman Allah? Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami jaga Al-Qur'an. Kenapa mengatakan kami? Kenapa tidak mengatakan aku jaga? Karena di dalam penjagaan Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa ta'ala melibatkan makhluk-makhluknya. Penjagaan Al-Qur'an itu melalui hati para hufaz. Penjagaan Al-Qur'an itu melalui tulisan Al-Khattat, orang-orang yang menulis mushaf. Allah libatkan. Allah libatkan orang yang membuat kertas. Dengan kertas itu ditulis Al-Qur'an. Allah melibatkan orang yang mempunyai toko buku. Dengan toko buku itu dia jual mushaf. Banyak sekali yang dilibatkan oleh Allah, makhluk-makhluknya, untuk menjaga kitab sucinya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang maha kaya melibatkan makhluk-makhluknya yang maha miskin, yang maha fakir, maka apalagi kita sesama manusia yang penuh dengan kekurangan, kita harus lebih melibatkan. Mari bersama-sama, mari bersama-sama. Dengan kebersamaan itu lahir kekuatan. Dulu pada saat perang Khandaq, kan ada begitu ya cerita Rasul. Pada saat perang Khandaq, gali parit, capek, Nabi ikut menggali parit telabah. Tapi telabah bukan diisi air, lubang di sekeliling Madinah, ya, untuk melindungi Madinah dari orang yang kelompok yang hendak menyerbu. Dibikin parit pelindung. Nabi gali parit itu. Begitu istirahat, ada seorang perempuan yang kasihan lihat Rasulullah SAW capek, lalu diundang ke rumahnya untuk makan di rumah perempuan itu. Kalau bahasa Sasak, tanjak Nabi, gitu kan? Tanjak Nabi aning bale. Kebetulan saya lagi masak. Yang diundang Nabi sendiri. Tiba-tiba Nabi datang bersama puluhan sahabatnya. Datang penuh rumah perempuan itu, geger dengan Nina Sinu. Karena yang dia sediakan itu hanya satu panci untuk Rasul SAW saja. Tiba-tiba Nabi datang dengan banyak sekali sahabatnya. Nabi senyum melihat perempuan itu gelisah. Kemudian Nabi mengatakan, sini, mana panci tempat makanan itu? Dari panci itu Nabi ambil. Lalu setelah Nabi ambil penuh piringnya, Nabi serahkan panci itu ke sahabat di sampingnya. Terus diserahkan terus masing-masing mengambil dari panci itu yang memenuhi piringnya. Sampai penuh semua piring para sahabat. Apa yang ada di panci itu tidak habis. Kembali ke tuan rumah masih seperti sedia kala. Berkah kebersamaan. Mukjizat Allah, mukjizat Rasul diberikan oleh Allah pada saat itu untuk menjadi pelajaran. Berkah kebersamaan.
Tapi jangan begitulah ya. Kalau kita diundang sendiri, jangan. Nah, tulap mahat ini kan sering diundang sholat jenazah ya. Kalau diundang sholat jenazah satu mobil, jangan datang 10 mobil ya. Nanti setelah sholat repot tuan rumahnya ya. Tapi itu gambaran ya. Itu gambaran bahwa mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah hadirkan ya, saat itu kata para ulama untuk menunjukkan keberkahan dari berjamaah, keberkahan dari kebersamaan. Yang sedikit akan dibanyakkan oleh Allah, yang tidak cukup Allah akan cukupkan, yang kurang bahkan tidak hanya dicukupkan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batin, akan dilebihkan. Ini saya minta kepada bapak-bapak dan saudara-saudara semua, mari bawa semangat kebersamaan ini bareng-bareng nggih Bapak Ibu nggih. Kita sama-sama kita berjuang, mulai dari majelis-majelis hizib kita, majelis-majelis wirid kita, majelis-majelis tarekat hizib kita, madrasah-madrasah kita, semua dengan semangat kebersamaan. Semua ikut. Itu insya Allah akan menjadi benteng ya, menjadi benteng bagi keberlangsungan dakwah NWDI yang ditaksis oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Yang kedua, yang berharap kita bersungguh-sungguh, tetu-tetu, nggih Bapak Ibu nggih. Ketua Umum NWDI ya harus tetu-tetu melaksanakan amanahnya. Ketua wilayah juga demikian. Dewan Mustasyar juga seperti itu. Pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang, tetu-tetu, benar-benar kita laksanakan dengan penuh kesungguhan, tanggung jawab kita. Terkadang bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, terkadang kita melaksanakan tanggung jawab itu hanya sebatas jargon saja, hanya sebatas ucapan saja, amalnya tidak ada. Tiang berharap ucapan dan amal itu berjalan seiring bersama-sama. Cinta pada NWDI, cinta pada perjuangan Al-Maghfurlah Maulana, mari kita mengamalkan cinta kita itu dengan karya-karya nyata, masing-masing di tempat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kita di situ. Kesungguhan ini bapak-bapak dan ibu penting sekali, karena dengan kesungguhan ini kita bisa meningkatkan kualitas kita. NWDI harus dengan usianya yang 88 tahun, dengan kepeloporannya dalam pendidikan, termasuk pendidikan untuk kaum perempuan, maka madrasah-madrasah, sekolah-sekolah NWDI harus menjadi contoh yang terbaik dalam memberikan prestasi kepada umat. Belajar anak-anakku, belajar yang baik. Tidak ada orang-orang yang anak-anakku, para tulab talibat saksikan berdiri di atas panggung ini. Mulai dari awal, guru-guru kita semua, tidak ada beliau berdiri di atas panggung ini kecuali melewati proses yang sangat panjang, menuntut ilmu, berlelah-lelah, menderita dalam menuntut ilmu, mengorbankan banyak hal, baru berdiri di atas panggung ini. Jangan melihat orang di ujungnya saja. Loh, Masya Allah, Habib Umar. Jangan lihat Habib Umar hari ini, lihat sejarah mujahadah beliau, perjuangan beliau. Lah, Maulana Syekh kagum pada kebesaran beliau sebagai ulama. Jangan lihat hanya saat beliau sudah menjadi ulama, lihat perjuangan beliau.
puluhan tahun berjuang. Guru-guru kita dari Mesir, masyaikh Ma'had, semuanya melewati proses panjang. Perlu kesungguhan. Paham Bapak-bapak Ibu? Nah, karena itu semua anak-anakku, para santriwati, santri, tulab, thalibat Ma'had, dan semua para pelajar di sekolah-sekolah NWDI, belajarlah dengan sebaik-baiknya. Belajar dengan sebaik-baiknya. Baca. Berguru, belajar. Buka telinga, jangan terlalu banyak bicara. Banyak-banyak sholat sunnah seperti kata Habib Jindan tadi. Banyak-banyak taqarrub, tawajuh kepada Allah. Malla wirdalahu fala waridalahu. Kalau nggak punya wirid, nggak mungkin Allah akan kasih karunia. Kalau kita tidak punya zikir, tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang baik dan terus menerus, tidak hanya sekali-sekali, khususnya pada saat marhalah thalabul ilm, sulit Allah akan memberikan fuyudat, karunia-karunia dan limpahan-limpahan keberkahan. Kesungguhan. Terakhir Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, seiring dengan kultah pada bulan Agustus 2023 ini, beberapa waktu yang lalu kita juga memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ada 10 tahun selisih usia antara NWDI dengan negara kita. NWDI lebih tua 10 tahun. Al-Maghfurullah Maulana Syekh sejak awal memberikan kefahaman kepada kita, menanamkan dalam-dalam di hati kita bahwa Indonesia ini adalah nikmat sekaligus amanah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Indonesia ini kita jaga bukan gagah-gagahan, tapi Indonesia ini kita jaga pertama karena dia nikmat Allah, dan itu sering disampaikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Kalau kita tidak menjaga nikmat, maka sebutannya adalah kufur nikmat. Tidak akan selamat orang yang kufur nikmat. Jaga Indonesia karena dia nikmat dari Allah. Yang kedua, menjaga Indonesia karena dia amanah. Dia tidak hanya nikmat, tetapi dia juga amanah. Dia adalah sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para pendiri bangsa untuk kita generasi hari ini menjaga dengan sebaik-baik. Yang ketiga, kita jaga Indonesia karena Indonesia ini menjadi wadah kita untuk melaksanakan semua tuntunan-tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wadah kita untuk berislam di Indonesia. Wadah kita untuk bermasyarakat di Indonesia. Kalau kita lihat para ulama usul fiqh kita merumuskan tujuan-tujuan utama dari turunnya syariat Islam, itu ada 5. Maqasidus syariah: hifzuddin, hifzun nafs, hifzun nasl, hifzul aql, hifzul mal. Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan atau kehormatan, memelihara akal, memelihara harta. Kelima-limanya ini akan sulit dapat terwujud kalau tidak ada wadah. Dan bagi kita di Indonesia, wadah itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu menjaga Indonesia adalah menjaga agama, menjaga maqasidus syariah. Begitu hilang wadah ini, sulit kita akan beragama dengan baik. Begitu hilang wadah ini, sulit kita akan menjaga harta kita dengan baik.
Kalau negara itu hilang atau sekedar kacau balau saja, kacau balau, keributan di mana-mana, akan sulit kita untuk menjaga harta kita. Yang terjadi perampokan, yang terjadi pembegalan, yang terjadi perampasan, bahkan tidak jarang pembunuhan, kekacauan di mana-mana. Kalau wadahnya rusak. Karena itu menjaga Indonesia adalah menjaga agama. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu mendapatkan hukum yang sama dengan tujuan. Kalau tujuan itu sesuatu yang wajib, maka wasilahnya juga wasilah hukumnya wajib. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan Bapak-bapak dan Ibu dapat menjadi renungan dan kesyukuran kita pada Hultah NWD ini. Dan semua yang hadir sekali lagi Tiang sampaikan terima kasih nggih. Sehat walafiat semuanya. Tiang sampaikan terima kasih kepada semua tanpa kecuali, kepada para tamu kami, baik dari jajaran pemerintahan, ada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dari Forkopimda, dari para pejabat instansi vertikal, dan semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kepada guru-guru kami terima kasih, kepada para pengurus organisasi yang datang dari tempat-tempat yang jauh, menyeberang laut, naik pesawat, semua dengan biaya sendiri, dengan semangat, dengan himmah, dengan pengorbanan. Jazakumullah khairan katsira. Kepada semua yang hadir di tempat ini, bahkan banyak di antaranya yang menginap sejak semalam di tempat ini, Tiang sampaikan jazakumullah khairan katsira. Kepada petugas kebersihan, kepada aparatur penjaga keamanan, TNI, Polri, kemudian anak-anakku, para praja, muda, karana, pramuka, petugas-petugas medis, kemudian semua yang sahama, yang ikut minimal dengan hatinya menciarkan dan memakmurkan Hultah NWDI yang ke-88 dan haul ke-26 Al-Maghfurlah. Saya sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk kembali hadir tahun yang akan datang di tempat ini fi sihatin wa afiatin wa salamah, dalam keadaan sehat wal afiat, dijaga, dilindungi, dan NWDI kita daiman abada. NWDI kita daiman abada. NWDI kita daiman abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pokoknya pokok NWDI Terima kasih, lunas maaf kalau dalam penerimaan kami kepada pelunggu semua, kepada para murid Al-Maghfurlah, pencinta Al-Maghfurlah, simpatisan, dan semua tamu undangan yang datang dari tempat-tempat yang dekat maupun apalagi yang jauh, ada kekurangan, ada kealpaan, ada kekeliruan, atau ada sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan, lunas maaf. Maaf nggih? Dimaafkan? Alhamdulillah. Demikian, sekian dan demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الأخير ونسأل الله حسنه بشفاعة الكبرى ودعاء فوسها سيومها فضيلة الأستاذ الحاج هداة الله محب الدين عبد العزيز فليتفضل مشكورا. Acara terakhir Syafaatul Kubra dan doa pusaka yang akan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Hudatullah Muhibbuddin Abdul Aziz MA. Kepada beliau disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairi ikhwanihil anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa kiram ajma'in. Al-Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina ikhwanina wa akhawatina ustadzina muallimina wa masyayikhina wa ila arwah jami'i mautal muslimin wal muslimat khususan ila ruhil maghfur la Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Fanshuri wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbihi. Al-Fatihah. Li jami'il ulama'il amilin wal awliya'il arifin wa li walidin al masyayikhina wa lin nahdhin nahdhiyat wa li jami'il muslimin muslimat al ahya minhum al amwat. Al-Fatihah. Lidaf'il bala wan nasri alal a'da wa shifa min kulli da wa intishari nahdatil watan fi jami'il arja. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت عليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بمنه وكرمه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضات الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضات الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن
وانصر عنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء ضات الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصر عنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر أمررتك فانسبهت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير على عاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري أمررت كفا سبهت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبهت فيها الحصى وأروت الجيش ماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما لا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وحصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم واجعله سببا لدخولنا الجنة مع نبيك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أوصل ثوابا مثل ثواب ما قرأناه نور ما تلوناه هدية واصلة إلى حبيبنا وشفيع ذنوبنا
حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إخواننا وأخواتنا وأستاذنا ومعلمينا ومشايخنا وإلى أرواح جميع موتى المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح المغفور له الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزوله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبراد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة مع الأبرار وأدخله الجنة بغير حساب وأدخله الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على روحه اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من فر النيران اللهم أعذه من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم في والهدي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa, berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat dan berkah Ultah NWDI ke-88. Fasabiqul khairat, tegak agama bangun bangsa. NWDI daiman abada. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para tamu undangan, kami persilahkan menuju ke gedung Birrul Walidain untuk menikmati santap siang ala kadar. Pengajian dan penyampaian dari guru-guru besar kita. Yang pertama tadi dari
Ketua Yayasan selaku penanggung jawab Hultah NWDI ke-88. Beliau menyampaikan banyak sekali terima kasih dan syukur kepada semua tamu undangan dan masyarakat-masyarakat yang telah hadir di pengajian Hultah NWDI ke-88 dan Haul Al-Maghfurullah ke-26. Dan tadi kita sudah dengarkan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat bahwa beliau mengatakan berhasilan NWDI itu bukan terletak pada mahasiswa dan mahasiswinya, bukan terletak kepada bangunan-bangunan yang besar, tetapi beliau mengatakan di mana bisa di pelosok-pelosok desa dan dasan dan di seluruh lautan masyarakat bisa mengamalkan Sholatul Nahdlatain dan tarekat Hizib Nahdlatul Wathon. Dan tadi selanjutnya kita telah mendengarkan dari guru-guru besar kita dari luar negeri. Yang pertama dari Syekh Dr. Solahuddin, dan yang kedua Syekh Dr. Al-Usamah, yang ketiga ada Syekh Dr. Al-Hasim, dan yang terakhir dari Habib Jindan bin Novel. Banyak sekali penyampaian-penyampaian yang beliau sampaikan, bil khusus rasa syukur dan terima kasihnya telah hadir dan mengisi pengajian Hultah NWDI ke-88 dan Haul Al-Maghfurullah yang ke-26. Dan yang terakhir pengajian Hultah NWDI ke-88 yang dipandu langsung oleh Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Beliau berpesan kepada kita bahwa jangan melihat orang di ujungnya saja, tapi lihatlah di mana perjalanan perjuangan beliau. Dan beliau berpesan kepada semua tulab, tolibat, mahasiswa, mahasiswi, dan siswa-siswi untuk teruslah belajar, baca, 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 dan bukalah telinganya, jangan terlalu berbanyak bicara, dan perbanyaklah sholat sunnah. Mungkin ini saja laporan hari ini. Saya Hidayatun Fitria pamit undur diri. Terima kasih kepada semua pemirsa dan sahabat NWDI yang telah menyaksikan pengajian Hultah NWDI ke-88 dan Haul Al-Maghfurullah ke-26. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehilangan telah ditemukan sebuah dompet atas nama Sahini, tempat tanggal lahir Siwi, jenis kelamin perempuan, alamat Batu Belik, Setuta, Jana Pria. Lagi sekali berita kehilangan, ditemukan sebuah dompet atas nama Sahini, berasal dari Batu Belik, Setuta, Jana Pria. Kemudian berita kehilangan kedua, ditemukan sebuah HP
biru atas nama Dewi Yulianti, alamat Dusun Terengan, Tanah Ampar, Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang. Kemudian telah ditemukan dompet atas